Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan perasaan dan emosi dalam psikolog. Kita sering melihat bahwa dua hal ini merupakan hal yang sering dibilang mirip dan mungkin dianggap sama. Perasaan dan emosi keduanya merupakan hal yang memang sering dianggap sama. Seseorang yang dianggap tidak berperasaan mungkin akan dianggap tidak memiliki emosi juga. Padahal di dalam psikolog, perasaan dan emosi merupakan dua hal yang berbeda. Banyak tokoh teoris yang mengungkapkan pendapatnya akan hal ini. Berikut ini adalah beberapa macam perbedaan perasaan dan emosi dilihat dari kacamata psikolog. Kita bisa menelaahnya lebih lanjut sehingga dua hal ini tidak menjadi bias. Mengungkapkan perasaan dan mengungkapkan emosi bisa menjadi dua hal yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh dari perasaan dan emosi. Yang pertama ada respon penginderaan. Menurut perasaan lebih menunjukkan respon penginderaan. Banyak yang menyebutkan bahwa perasaan biasanya lebih cenderung menunjukkan pada respon penginderaan. Ini artinya perasaan akan lebih terkait dengan hubungan fisik di lingkungan sekitarnya. Seperti contohnya, seseorang mungkin akan merasa kegerahan saat situasi di sekitarnya panas. Menurut emosi mengungkapkan respon perasaan. Berbeda dengan perasaan, emosi justru mengungkapkan perasaan. Sebagai contoh, bila seseorang yang merasa kegerahan tadi tidak nyaman, ia mungkin akan menunjukkan emosi marah yang ditunjukkan dalam ekspresi tidak senang. Yang kedua, ada keterkaitan dengan jiwa. Perasaan keterkaitan dengan gejala kejiwaan lainnya. Perasaan biasanya memiliki keterkaitan dengan gejala kejiwaan lain, seperti misalnya persepsi. Seseorang yang sudah memiliki persepsi tertentu biasanya akan lebih cenderung menanggapi masalahnya sesuai dengan apa yang ia rasakan. Ada beragam juga memiliki kaitannya dengan perasaan. Contoh emosinya, sifatnya lebih independen. Emosi sifatnya lebih independen dan tidak terkait dengan persepsi. Ia bisa muncul tiba-tiba tanpa harus dipengaruhi persepsi tertentu. Ini artinya seorang individu saat merasakan jenis emosi tertentu bisa langsung dengan spontan memunculkan emosinya tanpa harus dipengaruhi suatu persepsi tertentu. Yang ketiga ada sifat. Sifat perasaan sifatnya lebih subjektif. Karena perasaan memiliki keterkaitan dengan persepsi dan gejala kejiwaan lainnya, maka perasaan bisa menjadi lebih subjektif dibandingkan dengan emosi. Ini bisa dilihat manakala dua orang yang berada dalam lingkungan dingin, bisa saja salah satunya merasa tidak dingin, tapi yang lainnya sudah sangat kedinginan. Untuk emosi, sifatnya lebih objektif. Emosi biasanya memiliki sifat yang lebih objektif. Ini adalah untuk mengungkapkan seseorang tentang apa yang dia rasakan saat ini. Walaupun mungkin perasaan yang di dalamnya memang subjektif, namun emosi akan menghasilkan sesuatu yang lebih objektif terkait dengan apa seorang individu alami saat ini. Dan untuk perasaan, sifatnya lebih personal. Kembali lagi ke poin yang sebelumnya, perasaan akan memiliki sifat yang lebih personal karena sifatnya yang subjektif. Individu satu dengan lain akan memiliki perasaan yang berbeda-beda pada saat dihadapkan pada suatu atau lingkungan tertentu. Umumnya bisa membahas hal ini. Yang terakhir, pengamatan. Perasaan bisa diamati dengan konkret. Perasaan umumnya bisa diamati secara lebih konkret dari orang lain. Ungkapan seseorang terhadap perasaannya juga akan lebih mudah dianjurkan dibandingkan dengan emosi. Seorang yang merasa kedinginan akan terlihat menggigil, seseorang yang merasa kepanasan akan terlihat mengipas-ngipas tubuhnya. Dan untuk emosi diamati dengan menggunakan perasaan. Berbeda dengan perasaan, kadang justru tidak diamati hanya dengan sekedar melihat ekspresi dari luar seseorang. Seseorang dengan emosi yang sedih kadang justru terlihat senang. Seseorang yang sedang marah justru kadang terlihat sedih. Kita hanya bisa menggunakan perasaan untuk mengira-ngira apa yang sebenarnya terjadi. Perbedaan antara simpati dan empati. Simpati itu adalah sebuah perasaan seseorang akan suatu hal yang terjadi pada orang lain, dengan hanya merasakan dan tidak melakukan tindakan apapun. Hanya perasaan welas asih, kasihan, ikut bersedih,
atas penderitaan yang menimpa orang lain. Namun tetapi, jika empati adalah melakukan sesuatu kepada seseorang yang dirasa dikasihani tersebut lebih tinggi dari itu, ia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, lalu mengendalikan dirinya jika di posisi orang yang sedang mengalami penderitaan. Simpati efeknya kecil aja saja, tetapi empati efeknya sangat besar. Sebab ketika berhasil mengandaikan dirinya dalam posisi orang lain yang menderita, seseorang akan berusaha penderitaan itu tidak terjadi pada orang lain, sama seperti ketidaksukaannya jika penderitaan itu menimpa dirinya. Simpati adalah feeling wide, empati adalah feeling in. Simpati tidak mendalam, empati lebih mendalam. Simpati merupakan respon dukungan, empati merupakan sikap untuk memahami orang lain. Simpati berdasarkan faktor persamaan, empati berdasarkan faktor perbedaan. Simpati umumnya spontan, empati melibatnya faktor kognitif dan efektif. Ciri-ciri emosi. 1. Pengalaman emosional bersifat pribadi. 2. Adanya perubahan aspek jasmania. 3. Diekspresikan dalam bentuk perilaku. 4. Emosi sebagai motif. Adapun ciri-ciri cinta. 1. Cinta melibatkan rasa empati. 2. Orang yang mencintai sangat memperhatikan kebahagiaan. 3. Orang-orang yang mencintai menentukan rasa senang sehingga menjadi sumber bagi peningkatan kebahagiaan, kesejahteraan, dan perkembangan dirinya. 4. Orang yang mencintai berusaha melakukan berbagai upaya dan turut membantu orang yang dicintai untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemajuan. Macam-macam cinta. Cinta seringnya hanya diartikan sebagai satu bentuk saja, yaitu cinta antar manusia. Kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa perasaan yang dirasakan kepada orang lain, baik itu kepada pasangan, orang tua, saudara, atau hanya merupakan rasa cinta dalam garis besarnya saja. Sedikit yang mengetahui bahwa kata cinta ternyata bisa diklarifikasikan lagi menjadi beberapa jenis cinta, tergantung kepada objek dan kepentingan yang terlibat dalam hubungan cinta tersebut. Cinta sahabat, ya, seringkali persahabatan itu berakhir dengan cinta. Namun sangatlah jarang jika cinta itu berakhir dengan persahabatan. Apalagi jika kedua hal ini menyangkut tentang lawan jenis, maka tak banyak dari mereka yang terjerat dalam cinta dan persahabatan. Ada juga cinta terhadap orang tua. Cinta merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri manusia sejak ia lahir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, sanak keluarga, harta yang telah kamu usahakan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai Allah, Rasulnya, serta melaksanakan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya, azabnya, dan Allah seringkali tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Dari ayat di atas merupakan manajemen cinta menurut Islam, di mana skala prioritasnya sangat jelas, yaitu skala yang pertama adalah cinta pada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah. Selanjutnya cinta pada Rasul, mahabbatur Rasul, kemudian diikuti oleh cinta pada jihad, mahabbatul jihad. Setelah itu barulah cinta akan keluarga, harta, dan hal-hal yang bersifat materi dalam dan duniawi. Cinta kasih erotis, cinta kasih kesaudaraan merupakan cinta kasih antara orang-orang yang sama-sama sebanding berlawanan. Dengan kedua jenis cinta kasih tersebut ialah cinta kasih erotis, yaitu kehausan akan penyatuan yang sempurna. Pada hakikatnya cinta kasih tersebut bersifat eksklusif, bukan universal.
Pertama-tama, cinta kasih erotis kerap kali dicampur baukan dengan pengalamannya eksplosif berupa jatuh cinta, tetapi seperti yang telah dikatakan terlebih dahulu, pengalaman intimitas kemesraan yang tiba-tiba ini pada hakikatnya hanyalah sementara saja. Untuk mereka, intimitas atau kemesraan itu terutama diperoleh dengan cara hubungan seksual. Cinta diri sendiri, cinta terhadap diri sendiri yang mudah dipahami. Pria yang memiliki ketertarikan dalam bidang ilmu perilaku itu meminta setiap orang membayangkan kehadiran sosok yang sangat dicintai. Ketika kita mencintai seseorang, biasanya karena dia memiliki hal positif yang kita sukai dan hal negatif yang bisa kita diterima dalam self love. Bayangkan orang itu adalah kamu sendiri. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Bentuk cinta terhadap diri sendiri bisa bermacam-macam. Salah satunya yang paling mudah, apakah seorang sudah cukup melakukan validasi terhadap diri sendiri? Validasi diri bukan sekedar memuji hal positif dari diri sendiri. Menurut ahli kedokteran umum, bahwa ada 3 hal yang membuat individu dapat tumbuh menjadi sosok dewasa yang kebutuhan emosionalnya terpenuhi. Cinta Tuhan. Apakah sering Anda merasa bahwa Tuhan jauh, bahkan sangat jauh dari Anda? Di saat itulah Anda belum jatuh cinta pada Tuhan. Apakah Anda sering merasa bahwa Anda tidak layak karena sering melakukan dosa? Ingatlah bahwa tidak ada seseorang pun di dunia ini yang lepas dari dosa selama kita masih manusia. Anda hanya tidak akan melakukan dosa lagi saat Anda sungguh-sungguh jatuh cinta pada Tuhan. Bagaimana cara tahu Anda sedang jatuh cinta pada Tuhan? Sama halnya dengan Anda yang sedang jatuh cinta pada lawan jenis. Bagaimana rasanya takut kehilangan, rasa ingin ngobrol, terus kangen, cemburu. Begitu juga ketika Anda sedang jatuh cinta pada Tuhan. Emosi yang konstruktif. Bagaimana sih cara kita mengendalikan emosi? Kita bisa melakukan yang pertama, menenangkan diri dan menyadari kondisi diri dan lingkungan. 2. Menceritakan kejadian yang dialami beserta dampak bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengungkapkan apa yang dipikirkan, diinginkan, dan dirasakan baik secara verbal maupun tulisan. Yang keempat, mengungkapkan insight yang diperoleh dari keadaan tersebut. Yang kelima, menyusun langkah konkret untuk mengimplementasikan insight dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, bangkitkan rasa humor, rasa senang, rasa gembira, dan optimisme. Yang ketujuh, jauhkan emosi negatif. Yang kedelapan, berorientasi pada kenyataan. Yang kesembilan, kurangi dan hilangkan emosi negatif. Adapun beberapa cara marah yang sehat. Yang pertama, marah pada orang yang tepat. Yang kedua, marah pada waktu yang tepat. Yang ketiga, marah dengan kadar yang tepat. Dan yang terakhir, marah dengan kesalahan yang tepat. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet.